Assalamualaikum, kali ini kita buat 2 menu pedas berkuah yang wajib untuk kita coba di rumah. Nah, pertama kita akan olah Indomie Sarimi menjadi menu yang cocok dimakan saat hujan. Nah, di sini aku mempunyai 1 ikat sawi, kemudian kita potong-potong, cuci bersih lalu sisihkan. Selanjutnya kita siapkan untuk bahan pelengkapnya. Di sini aku mempunyai 2 buah sosis, kemudian kita potong-potong serong agak memanjang seperti ini. Ini kita lakukan sampai semua sosis habis terpotong. Tidak lupa aku tambahkan juga 6 buah bakso, lalu ini kita potong-potong. Kita lakukan sampai semuanya habis. Nah, setelah kita potong-potong seperti ini, semuanya kita sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini aku juga mempunyai 1 buah tomat ukuran kecil. Kita potong-potong juga agak memanjang. Kemudian semua hasil pelengkap ini kita akan sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbunya di sini aku menggunakan 10 buah cabai keriting. Kemudian ini kita potong-potong lalu kita masukkan ke dalam blender. 2 siung bawang putih, tidak lupa aku tambahkan 3 siung bawang merah. Kemudian ini kita blender dengan menggunakan air, kemudian kita sisihkan. Kita panaskan penggorengan, lalu kita pecahkan 1 butir telur. Ini kita biarkan dulu ya. Selanjutnya nanti kita akan orak-arik si telurnya. Nah, setelah telurnya kita sudah orak-arik seperti ini, kita biarkan matang sejenak, lalu kita tambahkan bahan pelengkap lainnya, seperti kita masukkan sosis yang sudah kita potong-potong, kemudian juga kita tambahkan bakso yang sudah kita potong-potong. Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata, dan kita biarkan sejenak sampai matangnya ini benar-benar merata. Nah, setelah udah matangnya merata, kita masukkan bumbu yang sudah kita blender, lalu ini kita aduk hingga tercampur rata. Kita masak sampai bumbunya ini benar-benar matang dan airnya menyusut. Nah, olahan mie kali ini enaknya memang dimakan saat cuaca dingin seperti ini ya, saat masuk musim penghujan. Kalian boleh coba di rumah karena rasanya enak. Nah, ini bumbunya udah kering dan udah matang, kita tambahkan air kira-kira 500 ml. Kemudian ini kita biarkan sejenak hingga airnya mendidih. Nah, kemudian di sini kita tambahkan sawi hijau yang sudah kita potong-potong dan sudah kita cuci bersih, kita masak hingga agak layu. Di sini aku nggak tambahin seasoning ya teman, karena di akhir kita akan pakai bumbu indominya aja. Nah, untuk mie sendiri aku pakai sarimi rasa soto ayam. Ini yang double ya. Kemudian kita masukkan mie-nya, kita biarkan hingga mie-nya ini matang. Tidak lupa kita bolak-balik seperti ini ya teman. Kita masak dengan api sedang aja. Nah, jika kalian menambahkan banyak air, boleh kalian tambahin seasoning ya teman. Karena ini aku airnya sedikit, jadi aku nggak tambahin lagi seasoning. Aku cukup untuk memakai bumbu indominya aja di akhir ya. Nah, ini kita tunggu sampai mie-nya benar-benar matang dan sayurnya juga benar-benar matang. Nah, setelah sayur dan mie-nya udah matang, kalian boleh nanti tambahkan tomat yang sudah kita potong-potong. Nah, ini aku tambahin tomat ya yang sudah kita potong-potong. Kita biarkan lagi mendidih sejenak. Nah, setelah mulai mendidih dan matang, ini kalian boleh matikan kompornya. Nah, ini aku udah matikan kompornya ya teman. Kemudian kita masukkan bumbu sarimi yang sudah kita siapkan. Nah, di sini aku masukin semua bumbunya ya teman, dalam keadaan kompornya udah mati. Lalu ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau kurang kalian boleh tambahin seasoning lagi. Ini siap untuk kita sajikan. Kita sajikan ke mangkok saji seperti ini ya teman. Nah, ini enak banget untuk kalian santap di rumah. Apalagi sudah masuk musim penghujan seperti ini ya teman, dan tepatnya di akhir bulan. Ini adalah salah satu makanan istimewa yang kalian boleh sajikan di rumah. Untuk resep kedua, kita buat bihun kuah pedas. Untuk bahannya di sini aku menggunakan pakcoy ya. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa ganti dengan sawi hijau atau juga kol. Ini kita potong-potong, kemudian kita
kita bersihkan lalu kita sisihkan. Kemudian di sini aku menggunakan 6 buah bakso sapi. Ini kita akan potong-potong seperti ini ya teman. Kita lakukan sampai semua bakso sapinya ini habis terpotong. Nah, jika kalian nggak mempunyai bakso sapi, kalian bisa ganti dengan daging ayam atau udang. Nah, bumbunya sangat simpel. Di sini aku menggunakan 5 siung bawang putih dan 7 buah cabai keriting. Kita blender lalu kita tuang ke teflon. Aku blendernya dengan menggunakan air ya teman, jadi tidak menggunakan minyak sama sekali. Kemudian ini kita tumis-tumis sampai airnya mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, kalian bisa masukkan bakso yang sudah kita potong-potong. Lalu ini kita aduk sebentar ya, agar bumbunya meresap ke dalam bakso. Nah, setelah bumbunya ini udah mulai wangi dan agak mengental seperti ini, kalian boleh tambahkan air. Nah, untuk airnya di sini aku menggunakan sebanyak 500 ml. Kemudian di sini aku tambahkan kecap asin sebanyak 2 sendok makan. Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata, kemudian kita biarkan mendidih. Nah, setelah mendidih aku cemplungin 2 butir telur. Nah, kira-kira seperti ini ya teman. Kemudian kita ambil pakcoy yang sudah kita potong-potong dan cuci bersih, lalu kita masukkan ke dalam kuah bihun pedas yang kita buat tadi. Nah, ini bisa kalian aduk. Nah, pada saat aku turunin telurnya, aku nggak aduk ya teman, jadi biar telurnya itu agak utuh dan berbentuk. Tidak lupa aku tambahkan kaldu bubuk. Di sini aku memakai Royco rasa ayam 1 bungkus. Kemudian di sini kita ambil bihun sebanyak 1 keping yang sudah kita rendam dengan air. Lalu kita masukkan ke dalam kuah pedas yang sudah kita buat. Kemudian ini kita aduk, pastikan semuanya ini benar-benar tercampur rata dan bihunnya juga udah mulai matang ya teman. Nah, untuk bihunnya di sini aku memakai bihun jagung. Jadi nggak terlalu lembek ya nanti hasilnya, tapi ini enak banget. Dan terakhir di sini aku tambahin minyak wijen. Ini bisa kalian sesuaikan selera ya teman. Kalau nggak ada minyak wijennya, kalian boleh skip. Dan juga aku tambahin di sini potongan cabai rawit. Nah, ini udah matang, kita siap sajikan di mangkok saji seperti ini. Nah, bihun pedas ini recommended untuk kalian coba karena cara buatnya mudah dan simpel. Oh iya, kalau kalian juga nggak mempunyai bakso, udang, atau ayam, kalian bisa pakai telur puyuh. Nah, jika kalian suka dengan resepnya, boleh dong di-like dan di-share yang banyak ke sosial media kalian. Dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini ya, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, di sini aku juga kasih topping sosis goreng, juga aku tambahin bubuk cabai. Biar kuahnya ini lebih pedas ya. Nah, selesai sudah tutorial cara membuat bihun kuah pedas. Semoga kalian suka dengan resepnya ya. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.